Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Sehat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin kembali menyapa kita dengan satu ayat dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya di bulan September awal itu, ada seorang bapak-bapak setengah baya datang ke warung saya. Dia itu meminta uang 2.000 katanya untuk membeli makan. Karena tergerak hati, saya ingin memberinya, saya akan memberinya dengan apa yang dia minta gitu ya. Kebetulan waktu itu suami saya juga baru saja datang karena waktu itu udah sore, dan dia membeli nasi untuk kami semua. Suami saya tanya apa gitu. Oh iya, ini ada orang yang mau minta uang untuk makan kayak gitu. Nah, ya udah dikasih. Kemudian saya kasih uang yang seperti yang sudah diminta. Kemudian karena saya merasa bahwa oh ya, saya punya nasi, dia tadi lapar, saya juga akan berbagi nasi itu. Saya kasih nasi itu. Saya kaget Bapak Ibu, karena yang diambil hanya uangnya saja, dan dia bilang kalau saya makan nasi perut saya sakit dan asam lambung saya kambuh. Saat itu saya tercengang Bapak Ibu dengan jawaban yang dilontarkan oleh Bapak-Bapak itu tadi. Bukannya beberapa waktu lalu dia bilang kalau dia minta uang untuk makan, kalau dia lapar, tetapi ketika saya beli nasi, dia bilang dia tidak bisa makan nasi. Saat itu saya berpikir, apa yang dimakan orang ini? Apakah dia makan roti atau makan apa? Tapi kalau dia makannya roti, kok dia lapar dan minta-minta. Jadi banyak pikiran-pikiran negatif Bapak Ibu saat itu yang ada pada saya ketika orang itu sudah pergi. Kemudian saya merenung Bapak Ibu, dalam doa saya berkata pada Tuhan, Tuhan, sebenarnya saya tadi ikhlas loh memberi uang ketika orang itu meminta, dia lapar dan meminta uang untuk dimakan. Tapi kemudian menjadi suatu perdebatan atau kemudian menjadi suatu ganjalan di hati saya ketika saya punya makanan dan saya ingin membagikan itu karena dia lapar, tapi dia tidak mau. Keikhlasan yang sebenarnya tadi udah ada dalam diri saya kok malah jadi ganjalan, Tuhan, saya bilang gitu. Kok hanya karena uang 2.000 yang dia minta, saya jadi melakukan dosa dengan banyak pikiran-pikiran negatif yang kemudian membawa saya ke pergumulan. Berarti saya tadi gak ikhlas ngasih orang itu. Saya merenung Bapak Ibu, kemudian saya bilang pada Tuhan bahwa ya, ketika saya memberi memang harus dengan sukacita. Ketika saya memberi, saya tidak boleh memberikan dengan sesuatu yang terpaksa. Kalaupun nantinya dia itu tidak melakukan sesuai apa yang dimintanya, berarti itu sudah bukan urusan saya. Itu lebih membuat hati saya menjadi lega, gitu. Tidak menjadi ganjalan akan apa yang saya lakukan. Saya bilang pada Tuhan, ya sudah Tuhan, saya minta ampun karena tadi sudah ngomel-ngomel, karena tadi sudah ada perdebatan dalam hati karena ketidaksesuaian dengan pemikiran saya. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu kembali itu terulang di bulan Oktober awal, ada juga orang yang datang ke warung dan dia minta-minta juga, dia minta uang untuk makan kayak gitu. Terus suami saya bilang, wong jaluk mangan kok ngarani gitu, minta kok ngarani. Tapi saya bilang sudah, kita kasih. Kalaupun nanti dia memang uang itu tidak digunakan dia untuk makan, itu sudah bukan urusan kita. Yang penting saat ini
kita ikhlas dalam memberikannya, kita ikhlas dalam berbagi. Benar saja memang Bapak Ibu, ternyata ketika suami saya keluar gitu, dia lihat memang orang itu ternyata minta itu ke setiap warung, dia tuh minta, dan ketika dia di warung makan dia tidak minta makan gitu. Artinya memang mungkin uang itu akan digunakan untuk hal yang lain, atau memang profesi dia sebagai peminta-minta dari rumah ke rumah. Nah Bapak Ibu, mungkin apa yang saya alami juga pernah dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dimintai pertolongan, ketika kita diminta-minta seperti itu, ketika kita memberi ternyata pemberian kita tidak sesuai dengan apa yang diminta tadi dan tidak digunakan dengan tepat, kadang hati kita mantel, kadang hati kita menjadi dongkol, kadang itu menjadi pertentangan buat kita, kadang kita marah. Tetapi Bapak Ibu, ayat ini ya, ayat pagi yang tadi saya share tadi, mungkin sudah sering kali kita dengar ketika kita memberikan persembahan. Mengingatkan kembali kepada kita, ketika kita memberikan harus dengan kerelaan hati kita, tidak boleh dengan sedih hati dan tidak boleh dengan paksaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita mau memberi Bapak Ibu, berilah dengan ikhlas, dan kita tidak usah memikirkan lagi apa yang akan dilakukan oleh orang yang meminta tadi. Kalaupun orang yang meminta tadi ternyata hanya membuat alasan atau apa, itu sudah bukan urusan kita, itu sudah urusan dia dengan Tuhan, supaya hati kita tetap ikhlas dalam membantu, kita tetap ikhlas dalam menolong. Bapak Ibu, mari kita lewati hari ini, tetap mengasihi sesama kita, tetap memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, tetap dengan kerelaan hati, jangan dengan paksaan, tetaplah berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.